Menggunakan definisi sebelumnya, sekarang kita dapat memperumum atau extended dari koefisien binomial. Sekarang, misalkan X suatu bilangan real dengan X harga mutlak X lebih kecil dari 1 dan N adalah bilangan real, bukan bilangan bulat seperti pada binomial yang biasa. Dan kita tahu dalam binomial yang biasa, 1 tambah X dipangkatkan dengan N akan sama dengan sigma K sama dengan 0 sampai tak hingga kombinasi NK X pangkat K. Perhatikan ketika pangkat dari 1 plus X adalah N, maka di sini juga adalah N. Sekarang kita akan menggunakan teorema binomial yang diperluas untuk pangkat yang negatif. Jadi di sini N-nya positif, tetapi pangkatnya adalah minus N. Untuk yang pertama adalah untuk X, 1 tambah X pangkat minus N, dan yang kedua 1 minus X pangkat minus N. Di sini menggunakan teorema extended binomial, maka seperti tadi disampaikan, ketika pangkatnya minus N, maka di sini pun kita menggunakan minus N. Sehingga menggunakan sifat yang sudah kita pelajari sebelumnya, kita akan mendapatkan seperti ini. Nah, sekarang bagaimana kalau X untuk masalah yang kedua? Tentu saja kita cukup mengganti atau melakukan substitusi X menjadi minus X. Dan nanti akan diperoleh hasilnya. Sekarang kita akan menggunakan fungsi pembangkit atau generative function untuk menyelesaikan masalah penghitungan. Di bab 6, kita pernah membahas teknik untuk menghitung kombinasi R dari suatu himpunan dengan N elemen apabila pengulangan diperbolehkan dan mungkin terdapat tambahan syarat. Salah satu contoh masalah yang kita bahas di bab 6 adalah masalah menghitung solusi dari persamaan berbentuk E1 tambah E2 tambah E3 dan selanjutnya tambah En sama dengan C. Dengan C itu adalah suatu konstanta dan setiap EI adalah bilangan bulat tak negatif. Dan mungkin bisa diberi syarat tertentu terhadap EI. Sebagai contoh, carilah solusi dari E1 tambah E2 tambah E3 sama dengan 17, di mana E1, E2, E3 adalah bilangan bulat tak negatif dan diberi syarat E2-nya E1-nya antara 2 dan 5, E2 antara 3 dan 6, sedangkan E3 antara 4 sampai 7. Artinya, kita mengetahui E2 itu bisa, E1 itu bisa 2, 3, 4, dan 5. Sementara E2 bisa 3, 4, 5, dan 6. Dan E3 bisa 4, 5, 6, dan 7. Nah,
Untuk mengetahui banyaknya solusi persamaan di atas dengan syarat yang diberikan, itu sama saja dengan mencari koefisien dari X pangkat 17 pada ekspansi berikut, di mana ini adalah deret pangkat atau deret pangkat untuk E1, barisan E1, dan ini adalah deret pangkat untuk barisan E2, dan ini adalah deret pangkat untuk barisan E3. Untuk E1 yaitu mulai dari 2, 3, 4, dan 5. Demikian juga untuk E2, E3 sesuai dengan syarat yang diberikan. Jika kita memperhatikan perkalian ini, maka X pangkat 17 itu dapat diperoleh dengan 4 tambah 6 tambah 7. Ini adalah pangkat dari X. Bisa juga dengan 5 tambah 5 tambah 7. Bisa juga dengan 5 tambah 6 tambah 6. Sehingga kita memperoleh hanya ada 3 kemungkinan. Sehingga koefisien dari X pangkat 17 adalah 3. Dan jawaban dari pertanyaan ini, banyak solusi dari E1 tambah E2 tambah E3 sama dengan 17 dengan syarat yang diberikan adalah 3, yaitu koefisien dari X pangkat 17 dalam ekspansi deret pangkat yang diberikan. Pada tabel ini diberikan deret fungsi pembangkit, bukan deret ya, tapi fungsi pembangkit yang sering digunakan. Yang pertama adalah untuk binomial. Ini kita tahu untuk n positif, dan itu kita tulis. Ini adalah koefisiennya. Jadi yang di kanan adalah AK, koefisien dari deret pangkatnya. Nah, tahu? Ya, deret pangkatnya. Kemudian ini jika X diganti menjadi AX, nanti kita akan peroleh koefisien seperti ini. Di sini ketika X diganti menjadi X pangkat R, maka kita akan peroleh seperti ini. Selanjutnya, ini adalah penjumlahan dari deret pangkat berhingga. Dan nanti kita dapat koefisiennya seperti ini. Sementara ini adalah penjumlahan dari deret pangkat dengan seluruh koefisiennya adalah 1 yang tidak berhingga. Dan nanti akan diperoleh AK-nya adalah 1. Ini diperoleh dari atas dengan mengganti X di sini menjadi AX. Dengan koefisien seperti ini. Ini adalah fungsi pembangkit yang lain yang sering digunakan. Anda dapat melihat sendiri, dan ini umumnya dapat diperoleh dari fungsi-fungsi pembangkit yang sudah diketahui sebelumnya. Khusus untuk 2 terakhir, ini Anda sudah peroleh di kalkulus. Selanjutnya, kita akan menggunakan fungsi pembangkit untuk mencari penyelesaian dari relasi rekurens. Carilah penyelesaian dari relasi rekurens AK sama dengan 3AK plus 1
minus 1, untuk K-nya 1, 2, dan selanjutnya dengan syarat awal A0 sama dengan 2. Untuk itu, perlu kita perhatikan bahwa AK adalah barisan dan AK minus 1 juga merupakan barisan. Penyelesaian, misalkan Gx adalah fungsi pembangkit untuk barisan AK. Jadi Gx adalah fungsi pembangkit untuk barisan AK. Artinya, Gx adalah deret pangkat yang koefisiennya adalah AK. Sehingga Gx kita dapat tulis seperti ini. Selanjutnya perhatikan X dikali Gx itu akan sama dengan X dikali ini. Itu sama saja pangkat dari X-nya semuanya ditambah 1. Sehingga kita peroleh seperti ini. Di mana penjumlahan dilakukan untuk K sama dengan 0 sampai tak hingga. Perhatikan, bisa saja kita mengganti penjumlahan, menggesernya bukan dari 0, tetapi mulai dari 1. Jika itu kita lakukan, maka K di sini juga harus digeser. Karena K di sini bertambah 1, maka K di sini harus berkurang 1. Sehingga ketika di sini K-nya sama dengan 0, maka ini harus menjadi A0 X pangkat 0 tambah 1 atau X. Harus sama dengan ketika di sini K-nya sama dengan 1, maka di sini adalah A0 yaitu K-1 dan di sini adalah X pangkat 1 dan selanjutnya. Kemudian kita lihat bahwa ini adalah deret pangkat yang koefisiennya adalah AK minus 1. Sehingga ini adalah fungsi pembangkit untuk AK minus 1. Selanjutnya, kita dapat melakukan substitusi. Kita substitusikan seperti ini dengan mengganti AK menjadi fungsi pembangkitnya, yaitu ini. Sementara AK minus 1 juga kita ganti dengan fungsi pembangkitnya, yaitu ini. Sehingga AK sama dengan 3AK minus 1, kita tulis menjadi AK minus 3 AK minus 1. Dan dalam fungsi pembangkit ditulis menjadi seperti ini. Karena ini adalah fungsi pembangkit untuk AK, dan ini adalah fungsi pembangkit untuk AK minus 1. Dan dengan mensubstitusi, kita peroleh seperti ini. Dilakukan penyederhanaan, diperoleh seperti ini. Perhatikan untuk yang di dalam, ini sama dengan soal yang awal.
Sehingga kita tahu ini akan bernilai 0. Sehingga yang tersisa adalah A0. Dan kita tahu A0 adalah 2. Sehingga nanti diperoleh solusi dari persamaan recurrence atau relasi recurrence itu adalah seperti ini. Dari halaman sebelumnya kita memperoleh 1 minus 3x, gx sama dengan 2. Atau dapat kita tulis gx sama dengan 2 per 1 minus 3x. Menggunakan tabel yang sebelumnya, kita tahu bahwa 1 per 1 minus ax adalah seperti ini. Sehingga dengan mengganti a menjadi 3, kita akan mengganti a di sini menjadi 3. Dan karena ini 2, maka di depannya kita akan mengalihkan dengan 2. Sehingga diperoleh gx itu sama dengan ini. Dan karena 2 adalah konstanta, dapat kita masukkan ke sigma. Sehingga kita peroleh seperti ini. Sebagai konsekuensinya, AK itu akan sama dengan 2 kali 3 pangkat K, yaitu koefisien pada deret pangkat ini. Yang terakhir, kita akan menggunakan fungsi pembangkit untuk membuktikan identitas. Sebagai contoh, gunakan fungsi pembangkit untuk menunjukkan identitas ini. Untuk n bilangan bulat positif. Untuk menyelesaikan hal ini, kita mulai melihat dari yang paling sederhana, yaitu kombinasi 2n, n. Kita tahu bahwa kombinasi 2n, n adalah koefisien dari x pangkat n pada binomial 1 tambah x di pangkat 2n. Ketika pangkat di sini 2n, maka di sini juga 2n. Kemudian kita tahu bahwa 1 tambah x di pangkat 2n itu sama dengan 1 tambah x di pangkat n dikuadratkan. Dan kita tahu bahwa ekspansi dari yang di dalam ini sama dengan yang di dalam ini. Sehingga untuk mendapatkan kuadratnya, kita tinggal pangkatkan dengan 2 di sini. Karena yang menjadi perhatian kita adalah koefisien dari x pangkat n, kita tahu dari perkalian ini akan diperoleh pangkat n apabila suku dengan pangkat 0 dikalikan dengan suku dengan pangkat n pada bagian yang kedua. Atau suku dengan x pangkat 1 dikalikan dengan suku dengan pangkat n-1 dan selanjutnya. Sehingga kita tahu
koefisien dari X pangkat N adalah seperti ini. Dan sebelumnya kita juga sudah tahu bahwa kombinasi N minus K itu sama dengan kombinasi N, K. Jadi kalau di sini misalnya K-nya 1, maka di sini akan menjadi N minus 1. Kalau di sini N-nya K-nya 2, maka di sini N minus 2, dan selanjutnya. Dan nilainya pasti sama. Kita tahu ini secara sederhana dari segitiga Pascal. Sehingga kita tahu ini sebenarnya perkalian, misalnya ini adalah perkalian dari hal yang sama. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa ini sama dengan ini. Kemudian, karena kita tahu ini adalah C2NN, itu adalah koefisien dari X pangkat N, dan ini juga adalah koefisien dari X pangkat N untuk deret pangkat yang sama, maka keduanya pasti sama, sehingga identitas ini diperoleh. Contoh ini adalah akhir dari kita mempelajari fungsi pembangkit. Sebaiknya Anda berlatih dari soal-soal di buku untuk lebih memahami lagi masalah fungsi pembangkit.